Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kiwari Farm dengan saya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya tiang buah naga, terutama di wilayah kita ya, di Indonesia ini, terutama Pulau Jawa. Nah, di sini kita menggunakan tiang dari pohon randu ya, pohon randu, pohon gamal, pohon kelor, dan kayu jaranan. Kenapa sih harus pohon-pohon seperti itu? Kenapa tidak menggunakan beton? Pertama, kita melihat efisiensi ya, biaya. Kalau kita menggunakan beton, rata-rata untuk di Pulau Jawa satu beton ini rata-rata harganya 70 sampai 80 ribu. Tapi kalau menggunakan tiang seperti ini, kita cukup 5 sampai 10 ribu. Sudah memangkas biaya yang sangat besar. Jadi kalau 1 hektar, kalau ini cukup sekitar 15 juta, tapi menggunakan beton butuh biaya sekitar 80 juta. Ada keunggulan dan kelebihannya. Jika menggunakan beton, memang itu tidak perlu pemangkasan tunas, pemangkasan dahan-dahan tanaman penunjang buah naga. Tetapi ada banyak sisi positifnya dengan menggunakan tiang seperti ini. Kalau pertanian-pertanian di Eropa, di Brazil, di Ekuador, buah naga itu ketika musim kemarau tiba, mereka menggunakan paranet semua kebun itu, seperti di Ekuador. Begitu juga di Taiwan dan di Vietnam. Tapi di kita tidak memahami soal itu. Nah, jika menggunakan tanaman ini, jadi ketika musim kemarau tiba, kita suruh rimbun ya. Jadi kita tutup bagian atas biar matahari itu tidak langsung pada akar tanaman. Sehingga kelembaban tanah selalu terjaga. Tanaman tetap hijau, nutrisi cukup, daya tahan tubuhnya akan bagus ya. Tanaman tidak mudah terserang hama penyakit seperti itu. Ketika musim menuju penghujan seperti sekarang, sekitar 2 bulan lagi masuk musim buah naga ya, masuk fase pembungaan pada buah naga. Kita pangkas bagian atas, kita berikan matahari penuh. Nah, diharapkan nanti ketika matahari masuk penuh, tanaman ini akan mengeluarkan bunga yang sangat banyak. Nah, ini buat teman-teman, jujur aja ya. Kalau kita melihat efisiensi di sini, modal kita sudah kembali ya. Alhamdulillah kita sudah kembali modal. Yang kita menunggu hasilnya saja. Saya membuka kebun ini dengan total kurang lebih 500 tiang yang kita rawat sekarang 300 tiang, yang 2 karakan baru, 200 itu masih baru, 300 alhamdulillah sudah menghasilkan yang luar biasa. Nah, jadi penting sekali teman-teman menggunakan tiang-tiang yang ada di wilayah teman-teman. Kalau pohon yang penting dia bisa tumbuh dan nanti bisa meneduhi. Soal daya saing nutrisi di bawah, menurut saya tidak begitu berpengaruh ya, karena tanaman juga tetap subur, pohon penopang juga tetap subur. Jadi buat teman-teman, buat semua pengusaha yang mau membudidayakan buah naga, jika pengen kembali modal dalam waktu yang dekat, bisa menggunakan teknik ini. Jadi kalau misalkan nanam buah naga merah, 1 tiang paling kalau menggunakan ini sekitar 20 ribu ya. Tapi kalau menggunakan beton ya sekitar 100 ribuan, seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan melihat salah pantas atau tidak pantasnya, yang penting dalam usaha itu kita cepat kembali modal dan kita cepat mendapat income yang kita harapkan di perkebunan ini. Dengan teknik seperti ini, insya Allah tidak akan lama akan kembali modal seperti itu. Tanaman kita subur, walaupun ada 1-2 yang mati, tapi masih kita bisa ganti. Dan ya namanya juga kita dengan modal minim, dengan modal seadanya, tapi kita bisa berkreasi lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton beberapa video kami. Jika teman-teman berkenan, silahkan bagi ke teman-teman yang lain. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa dukung channel kami dengan mengikutinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.